Bapa yang dahsyat, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa. Kekuatan perisai dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu. Yesus yang terbaik, Yesus yang terpuji, Yesus ditinggikan, Yesus Riana karana marakana manaranasu. Besaran ajaib karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Besaran ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Besaran ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Raka maraka mayasan. Kirana karala mata narala karana marala karala masu. Kirana karala mata narala kirala karamayasu. Kiraka manarala barala barala basana. Membuka mata batin setiap kami Tuhan. Kau membuka setiap mata rohani setiap kami Tuhan. Kau membuka setiap selubung Tuhan. Rabakana karabasana. Surya kasana rabakata karabasana. Berrakaralabaralabaralabasana. Engkau Bapa yang besar. Engkau Bapa yang menerobos. Engkau yang menerobos dalam hidup kami. Berrakaralabasana. El Gibor, Yahweh Rabbah Yarakarabasana. Kekuatan perisai kami. Yarabatatatakaravasana. Yesikirakamaralavasana. Yesekenarakananamararakiralakananamasu. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus syaralakamaralavasana. Kau Bapa yang perkasa, Kau Bapa yang ajaib. Kami turut bersyukur mensyukur segala perbuatan yang ajaib.
mensyukur perbuatan-Mu yang besar Tuhan. Iriau manarala kirala matana marala kurala baseke. Iriana rala matana marala karala basa marala basaka. Kau Bapa yang sangat baik, Kau Bapa yang sangat mulia, Kau Bapa yang kami tinggikan, Kau Bapa yang sangat dahsyat dalam hidup kami. Kerajaan-Mu yang tak berkesudahan, pemerintahan-Mu yang tak terbatas. Suriala kamarala wasinarala karala wasaka. Surya matana sekirala karala masaka. Kirana gamayana masuk. Surya rala barala masuk. Kerajaan-Mu menyatakan diri, pemerintahan Tuhan atas hidup kami, pemerintahan yang berkuasa dalam hidup kami, kekuatan yang tak terbatas. Sampai iman memimpin kepada iman yang lebih sempurna lagi Tuhan, sampai iman kepada batas-batas sempurna Tuhan. Iman yang menerobos Tuhan terjadi dalam setiap pribadi kami, terjadi dalam hidup kami. Berakana kita gamara kekuatan dan perisakannya adalah Tuhan semesta alam. Bagimu segala hormat, bagimu segala keperkasaan Tuhan, bagimu segala kekuatan Tuhan, kemuliaan dan kuasa bagimu saja Tuhan. Ya lagi kami persembahkan sebagai rupa yang harum, memuliakan meninggikan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dalam hidup kami, datang atas hidup kami, datang atas keluarga kami, datang atas setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Rabakilah karabi tinara basaka, berakara batata. Besar keperkasaan-Mu ya Tuhan, besar kemuliaan kedahsyatan-Mu yang tak terbatas Bapa. Besar dan sungguh ajaib Engkau segala perbuatan-Mu. Kami bangga punya Tuhan yang hidup. Kami bangga melihat setiap pekerjaan-Mu Tuhan, tantangan-Mu yang perkasa yang kami andalkan dalam seluruh kehidupan kami. Ku rasakan satu sebagai hadirat-Mu, ku rasakan saat ini urapan-Mu, ku rasakan saat ku hadirat-Mu, ku rasakan saat ini urapan-Mu, ku rasakan saat aku menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, ku rasakan saat ini urapan-Mu, ku rasakan saat aku menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, ku rasakan saat ini urapan-Mu, ku rasakan saat
menyembahmu Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembahmu Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah. Hadiratmu ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan kuasa-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Jamahan-Mu ku rasakan saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan kuasa-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah-Mu Tuhan. Hatiku ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah-Mu Tuhan. Saat aku menyembah-Mu Tuhan.
Pemagaris suralabaralabas elgibor el di tempat ini Tuhan, bertata bersajar atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Elgibor ya gana marala karalabasu el sana ya alabata kata ya karalabaralabaralabaralabaralabasu mencurahkan rohmu Bapa Roh Kudus tempat ini. Ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, bahwa ada tembok berapi di sekeliling kami. Dan Engkau yang berfirman dalam Mazmur 91 bahwa ada tembok malaikat-malaikat Tuhan di sekeliling kami.
darah Yesus HaMasiah, darah Yesus yang kudus di sekeliling kami memagari dan membentengi dan melindungi kami. Oleh karena itu kami bisa tetap fokus mendengarkan firman yang akan memimpin kami ke jalan-Mu yang benar dan mengarahkan kami kepadamu ya Tuhan, kepada kesembuhan dan kepada keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke, boleh dibuka Alkitab masing-masing. Yang punya Alkitab, kalau di handphone boleh di handphone, tapi yang namanya handphone tidak bisa handphone kudus. Ya. Kalau di Alkitab ada. Oke. Tadi saya pengen sharing tentang mengejar cinta Tuhan, tetapi ada sesuatu yang berubah. Menyembah tadi Tuhan bilang, Tuhan ingatkan kita untuk belajar tentang okultisme dulu sebentar. Ya, ini sesuatu yang penting, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Kenapa kita penting belajar okultisme? Bukan okultisme yang dipelajari ya, Tuhanlah gitu. Dan bagaimana sikap Tuhan terhadap okultisme. Nah, kita buka sebentar Alkitab kita dalam Zakaria pasal yang ketiga. Saya mau kita pahami bahwa di sekeliling kita ini ada hal-hal yang membuat kita harus terus berjaga-jaga, terus waspada. Nah, kalau kita nggak berjaga-jaga dan tidak waspada, maka kita lihat apa yang akan mempengaruhi hidup kita. Nah, mari kita lihat ya. Zakaria pasal yang ketiga. Ini sebuah penglihatan keempat imam besar Yosua. Saya akan baca begini. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Apa katanya? Berdiri di hadapan malaikat Tuhan, tetapi ada iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi pekerjaan setan, pekerjaan iblis mendakwa. Kalau ada di hatimu sebuah dakwaan, sebuah perasaan-perasaan yang menghancurkanmu, yang merusakmu, itu dari pekerjaan si jahat, pekerjaan si iblis. Nah, beda teguran Tuhan dengan dakwaan iblis. Kalau teguran Tuhan, sekalipun rasanya keras dan menyakitkan, tapi itu membangkitkan semangat. Tapi kalau dakwaan, itu menghancurkan semangat. Nah, perhatikan. Kalau pesan-pesan yang timbul di hatimu itu menghabisi semangatmu, berarti itu dakwaan setan. Tapi kalau pesan-pesan itu seolah-olah keras, teguran itu seolah-olah keras, tapi membangkitkan semangatmu, itu pekerjaan Tuhan. Nah, walaupun kadang-kadang firman yang kita dengarkan itu menyakiti hati kita, ya, menyakiti perasaan kita, tetapi di kemudian hari itu akan membentuk hidup kita berubah. Nah, bukan berarti ketika firman kita dengar, hati kita tersakiti, bukan berarti firmannya yang salah, hati kita yang salah. Ya kan? Sama halnya kalau kita kasih alkohol, walaupun sekarang secara medis nggak boleh lagi alkohol dikasih ke luka. Nah, tapi kalau kita kasih alkohol ke tangan yang tidak luka, perih nggak ya? Nggak perih, malah dingin, seger. Tapi coba kalau dikasih alkohol ke yang luka, perihnya luar biasa. Nah, begitulah firman Tuhan. Kalau hati kita nggak beres, ketika disirami, maka rasanya itu kayak dibersihkan. Nah, tetapi saya mau sharing begini. Ada iblis, ada malaikat. Ingat itu. Sepanjang perjalanan hidupmu. Nah, kita bilang itu kan kalau nggak di dalam Tuhan. Siapa bilang Yosua nggak di dalam Tuhan? Nah, di dalam Tuhan kok Yosua. Justru Yosua penggantinya Musa. Nah, walaupun Yosua di dalam Tuhan, ada iblis yang masih mendakwa dia. Nah, kalau ada serangan-serangan atau apalah gitu, seperti tadi di mobil, walaupun nggak kusalutin ya, katanya kalau berdua ada suara-suara yang mengganggu, itu dakwaan daripada si jahat. Nah, kan ada ayatnya ini, ada setan yang mendakwa kita. Tetapi ingat,
orang yang di dalam Tuhan itu hanya sekedar, kalau orang bilang apa namanya, gertakan saja, dan itu tidak bisa mempengaruhi hidupmu kecuali engkau buka pintu. Nah, apa yang membuka pintu? Nah, ini bisa belajar sama ibu dan kita semua di sini, pasukan-pasukan. Ya, belajar. Mari kita lihat pintu setan bisa masuk dari mana. Pintu sakit penyakit masuk dari mana? Ada dua. Satu orang baca dulu ya. Satu orang buka satu orang buka ini biar cepat. Satu orang buka Ayub 3 ayat 25 dan satu orang buka Amsal 18 ayat 21. Ini gerbangnya si jahat. Dan gerbangnya berkat, tergantung apa yang ada di dalam mulut kita. Ayo yang Ayub dulu sebentar. Oh, Inang udah buka Ayub? Dapat? Belum. Ayub 3 ayat 25. Ayat 3 ayat 25. Ya. Karena yang kutakutkan itulah Yes. yang menimpa aku. Agak kuat dulu, kencang. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Nah, gerbang daripada si jahat rasa takut. Apa yang membuatmu takut, itu yang akan menimpamu. Nah, Pak Pendeta kan, masa kita enggak? Ya takutlah. Kalau gelap. Nah, pertanyaannya, kenapa siang enggak takut? Takut setan gelap. Emang setan enggak ada siang? Hanya malam aja dia gitu. Nah, bahkan jadi pertanyaan, kenapa orang hanya takut setan malam? Siang enggak ada. Setan juga banyak siang. Jangan mikir setan itu kayak kuntilanak hanya malam di pohon. Yang enggak lah. Setan itu berkeliaran siang dan malam. Nah, tapi kenapa orang bisa hanya takut malam? Siang enggak? Itu mindset. Nanti saya akan, kalau bisa ke sana nanti saya terangkan. Tapi ini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpaku. Rasa takut itu gerbang daripada si jahat untuk menghabisimu, untuk menghancurkanmu, untuk merusak hidupmu. Nah, Pak Pendeta, gimana caranya supaya tidak takut? Nah, kita akan belajar nanti. Terus. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, kalau para ibu-ibu suka cemas, gimana nanti minggu depan biaya A, B, C, D. Nah, itu akan menimpamu. Lah, namanya manusia, Pak Pendeta, kan nggak mungkin cemas. Oke, sebelum ke sana, coba Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 sebentar ya. Mohon maaf kalau agak cepat ya, biar saya bisa sampai ke poinnya, ke Inang ini. Matius 6 ayat 34. Ibu udah dapat? Ibu dulu baca kalau udah dapat. 6 ayat 34. Apa katanya di sana? 34. Nggak apa-apa, agak pelan. Yang penting bisa ketemu. Apa katanya? 6 ayat 34. Ya. Baca. Itu aja dibaca itu. Baca. Ya. Dibaca sebentar, nggak apa-apa. Apa katanya di situ? Ini udah 34. Udah itu, udah tinggal baca itu 34 tengok. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Stop. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Tadi saya katakan, Ayub mengatakan, apa yang kucemaskan, apa yang kukhawatirkan, itu menimpaku. Nah, kalau kita ngomong sama orang, nggak ada manusia nggak khawatir. Nggak ada manusia nggak cemas. Betul. Tetapi apa kata Tuhan tentang kekhawatiran dan kecemasan? Nah, kita, itu kan Alkitab, Pak Pendeta. Sekarang pertanyaannya, kamu mau ikut Tuhan atau ikut dirimu? Kita mau ikut Alkitab, apa yang tertulis, atau ikut pikiran, ikut perasaan. Nah, ada pilihan pada kita. Oke. Lanjut, Bu. Karena hari besok mempunyai kesusahannya. Ya, hari besok mempunyai kesusahannya. Besok punya kesusahan, besok punya kesusahan, besok punya kesusahan. Tapi kalimat yang terakhir lebih memberkati. Terus? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tapi kan Ibu masih bawa besok kan? Kesusahan Ibu hari ini masih Ibu bawa besok kan? Masih Ibu pikirkan besok kan? Masih Ibu pikirkan besok, tahun depan. Dan ada yang lebih parah. Belum dijalani udah stres. Contoh kecil ini lucu tapi ya biar ketawa kita. Ada sini pemabuk, ibu contoh pemabuk. Nah, bulan depannya ke Medan, tapi udah dipikiri hari ini gimana nanti di jalan mabuk lakukan. Padahal masih bulan depan ke Medan. Tuhan bilang kesusahan hari ini cukup hari ini. Kenapa kita bawa ke kesusahan yang akan datang ke sini? Harusnya kebahagiaan yang akan datang kita bawa ke sini kalau bisa. Ini kita bawa kesusahan yang hari. Dan lebih parahnya lagi kesusahan tahun lalu kita bawa hari ini. Ya gara-gara dia laku sakit.
Coba kalau kau bertobat dulu, nggak begini perlakuanmu, mungkin aku nggak sakit. Kalau Tuhan bilang kesusahan hari ini cukup hari ini, tinggalkan hari ini. Nah nggak bisa Pak Pendeta, memang nggak bisa kalau lewat pikiran kita. Tapi kalau mengenai firman Tuhan berkata apa yang kamu takutkan, itu yang menimpamu, apa yang kau cemaskan, itu yang mendatangimu, aku tinggalkan hari ini. Saya nggak mau lagi memikirkan engkau yang ada di masa lalu dan rasa takut. Apalagi nih musim-musim tahun baru, di gereja udah ngomongin dress code, ya baju apa kita, ya kan? Yang punya duit enak aja ya, tinggal cari online. Yang nggak punya duit stres, padahal Natalnya masih sebulan lagi. Gimana nanti baju? Ada 3 pula pasukan di rumah. Artinya kesusahan yang akan datang bulan lalu kita bawa ke hari ini. Padahal Tuhan bilang di situ di kalimat yang kedua apa? Kesusahan hari itu urusannya ada di hari itu. Cukup hari itu. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana caranya Pak Pendeta supaya kesusahan hari ini cukup hari ini? Tapi nanti kita sampingkan sebentar. Kita lihat gerbang yang kedua tadi, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai. Yes, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya hidupmu atau kematianmu dikuasai perkataanmu. Makanya jangan suka ngomong, wah udah bentar lagi aku, nggak lama lagi aku. Tuhan bilang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Nah kan perasaan begitu Pak Pendeta. Di atas perasaan masih ada kebenaran firman Tuhan. Faktanya kan aku sakit Pak Pendeta. Di atas fakta masih ada kebenaran firman Tuhan. Maka selalu saya katakan, di atas fakta masih ada kebenaran firman. Faktanya kita nggak bisa sembuh, faktanya kita susah sembuh, faktanya kita nggak bisa diberkati, faktanya kita miskin. Tapi di atas fakta masih ada kebenaran firman Tuhan. Apa? Aku memberkatimu sampai akhir zaman. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Apa lagi? Tapi kadang-kadang mindset kita kan dibuat rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir menghabisi kita. Ingat gerbang pertama kekhawatiran dan ketakutan. Gerbang kedua perkataan. Kita mau data apa? Kita mau nerima apa itu dari perkataan kita. Makanya yang di pikiran kita ini harusnya firman Tuhan. Ketika di pikiran kita firman Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita firman Tuhan. Ketika yang keluar dari mulut kita firman Tuhan, Tuhan berkata, jadilah padamu seperti apa yang kau percayai. Makanya setiap lewat, perhatikan kalau saya lewat jalan, selalu saya deklarasikan tanah-tanah gersang yang ada di sini, saya perkatakan subur dalam nama Yesus. Karena apa yang saya perkatakan itu yang terjadi. Bukan saya punya kuasa. Setiap kita berkata dalam nama Yesus, semua bertekuk lutut. Tahu ayatnya enggak? Filipi 2 ayat 9 sampai 10 ya. Semua dari kawan-kawan pasukan. Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Kita lihat dalam nama Yesus semua bertekuk lutut. Makanya kalau kita ngomong sama setan dalam nama Yesus, dia takut. Bukan takut sama kita, takut sama Yesusnya, sama Tuhan yang ada di dalam kita. Makanya jangan pernah ragu menggunakan nama Yesus dalam setiap hidupmu. Dalam nama Yesus, tapi jangan jadi lata ya. Tiba-tiba tersandung dalam nama Yesus. Ya nggak apa-apa kalau dengan iman ya, dengan iman. Tapi kalau lata ya salah lah. Ya. Ayo Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Segala nama bertekuk lutut kepada nama Yesus. Itulah sebabnya sebabnya Allah sangat meninggikan dia Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mengaruniakan nama di segala nama. Nama Yesus nama di atas segala nama, enggak ada lagi di atas nama Yesus. Makanya ketika kau berkata nama Yesus, yang artinya dari bahasa aslinya nama Yesus apa? Penyelamat. Ketika kita berkata Yesus, maka penyelamat itu datang. Nama di atas segala nama, terus supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Supaya dalam nama Yesus semua bertekuk lutut, yang ada di langit bertekuk lutut, dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di atas bumi bertekuk dan lutut. Ada yang di bawah bumi. Yang ada di bawah bumi bertekuk lutut. Makanya selalu kalau pernah dengar doa, di dalam nama Yesus kami kuasai udara, laut, dan daratan. Tidak ada kuasa kegelapan yang menguasainya. Si jahat, setan, iblis tidak bisa. Semua bertekuk lutut kepada nama Yesus. Makanya selalu gunakan nama Yesus. Lebih baik gunakan nama Yesus daripada gunakan nama yang lain. Ya kan kalau kita kan sakit gitu kalau nggak mengenal Tuhan ya. Mungkin Kristen tapi nggak terlalu serius. Aduh, Inong. Nah siapa sih gitu? Manggil Inongnya bukan manggil mamanya dia. Sorry. Terbalik sama aja ya. Mama sama Inong sama. Nggak manggil Tuhannya dia. Manggil Inong ya. Oh sakit sekali. Kalau bahasa Batak dia baru naik pertubuhku Tuhan. Itu waktu besar.
Waktu kecil, buasa tubuh, woi, nang sokik kok mau tiki geleng nang manusai. Masih kecil juga udah tertekan, besar juga hidupnya tertekan. Tapi apa kata Tuhan? Ini luar biasa. Yang pertama tadi, kunci daripada kuasa Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita, kesusahan sehari cukup sehari. Yang kedua, nama Yesus, nama dari segala nama. Nama Yesus semua bertekuk lutut kepada nama Yesus. Makanya ketika kita bilang katakan begini, dalam nama Yesus setiap penyakit aku perintahkan tinggalkan tubuhku hari ini juga. Maka nama di atas segala nama yang kita pakai, nama Yesus akan bertekuk lutut. Apapun itu, penyakit apapun itu akan bertekuk lutut. Kan Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Saya hanya menyampaikan. Makanya Inang kalau sakit di dalam nama Yesus, Tuhan bilang Filipi 2 ayat 9 dan 10, segala nama bertekuk lutut kepada nama Yesus, termasuk penyakit. Apa nama penyakitku? Walaupun mungkin belum diperiksa secara medis, apapun itu yang namanya penyakit, engkau bertekuk lutut kepada nama Yesus. Kau perintahkan, tinggalkan hari ini tubuhku. Tinggalkan rumah ini. Tinggalkan keluargaku. Engkau setan roh jahat yang hendak menghancurkan keluargaku, yang hendak menghancurkan rumah tanggaku, kau perintahkan, tinggalkan hari ini dalam nama Yesus. Engkau harus deklarasi setiap hari seperti itu. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Nah pertanyaannya, kalau kita nggak deklarasi, nggak perkatakan, apa yang akan kita dapat dari Tuhan? Nggak bisa dapat apa-apa kita dari Tuhan. Makanya hidup itu harus menggunakan. Karena Alkitab mencatat, nggak usah dibuka. Markus 11 ayat 23, apa saja, 24. Apa saja yang kamu perkatakan dan doakan. Lebih pertama mana? Perkatakan kan, bukan doa. Makanya lebih banyak memperkatakan firman Tuhan. Itu lebih berkuasa. Karena doa cenderung kemana? Nangis, mengeluh. Ya kalau kita doa dalam iman, puji Tuhan. Masalahnya lebih banyak orang Kristen doa menangis, mengeluh. Tuhan, tolong Tuhan. Itu bukan doa namanya. Itu mengeluh dibungkus doa. Tapi orang yang berdoa dengan iman adalah orang yang selalu memperkatakan firman Tuhan di dalam hidupnya. Oke, kita masuk ke gerbang itu tadi. Gerbang yang kedua tadi apa? Amsal 18 ayat 21. Nah, ketika kita bisa jaga. Makanya Amsal juga berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kita selesaikan dulu di situ. Jadi kalau kita sudah bahas ini, jangan lagi khawatir, jangan lagi takut, jangan lagi memperkatakan yang negatif. Kunci semuanya. Nah ibaratnya kita butuh air, kita minta dari tetangga, tetangga kasih tarik selang, tapi embernya bocor, yang nggak ada gunanya. Kok nggak penuh-penuh? Ya nggak penuh, orang embernya bocor. Nah demikianlah kita. Kalau kita didoakan, tapi hati kita masih khawatir. Kita didoakan, hati kita masih cemas. Nah pertanyaannya, aku pengen nggak khawatir? Aku juga mau nggak cemas? Bagaimana caranya? Nggak mungkin saya nggak berpikir. Yang namanya hidup pasti berpikir. Ya, sepakat. Nah, mari kita lihat cara berpikir Allah. Cara berpikir yang ditanamkan oleh Alkitab kepada kita. Satu orang membaca dengan cepat, Filipi 4 ayat 8. Mari kita lihat sebentar ya. Sebelum kita ke okultisme, kita baharui dulu hatinya, kita baharui dulu wadahnya. Karena kita mencatat anggur yang baru tidak akan mungkin dituangkan di kantong kuli yang lama. Sebab anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong kuli yang lama. Maka kalau hati kita masih hati yang lama, apapun firman-Nya itu akan terbuang. Tapi kalau hati kita menjadi hati yang baru, maka firman-Nya akan tertampung di sana. Oke, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, Yes, jadi akhirnya saudara-saudara, semua Inang, yang benar, halo Inang, katanya akhirnya pikirkanlah. jadi akhirnya saudara-saudara, Inang berapa tadi lupa aku. berlingga. Borulingga, coba. Jadi Inang Borulingga gitu. Jadi akhirnya Ibu Borulingga, semua yang benar, ya, semua yang benar. semua yang mulia, Pelan ya. Jadi Ibu Borulingga, semua yang mulia, terus semua yang adil, semua yang adil, semua yang suci, semua yang suci, semua yang manis, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang disebut kebajikan dan patut dan dipuji, patut dipuji. pikirkanlah semuanya cara itu. berpikir Kristen atau cara berpikir Alkitab bukan cara berpikir yang hidup dalam sungut-sungut, hidup dalam amarah, hidup dalam kebencian,
hidup dalam kepahitan itu bukan cara berpikir yang diajarkan oleh firman Tuhan, tapi cara berpikir yang diajarkan firman Tuhan yang sedap didengar. Pikirkan yang sedap didengar. Apa yang sedap didengar? Sungguh-sungguh sedap nggak didengar? Enggak lah. Kalau sungguh-sungguh sedap didengar, pasti suami betah di rumah. Karena istrinya suka bersungut-sungut. Ya kan? Tapi sungguh-sungguh itu nggak sedap didengar. Yang sedap didengar apa? Ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, saya percaya bahwa ada kuasa yang supranatural, bahwa ada kuasa yang ajaib yang sanggup menolong hidupku. Aku percaya bahwa oleh biru-biru Yesus aku sudah sembuh. Aku percaya Mazmur 103 ayat 3, dia yang mengampuni segala kesalahanku dan yang menyembuhkan segala penyakitku. Dan ayat yang keempat, dia yang menebus hidupku dari lubang kubur, tidak jadi dikubur dalam nama Yesus. Itu ayat yang keempat. Itu yang sedap didengar. Tapi yang nggak sedap didengar apa? Kayaknya nggak lama lagi aku ini. Nanti kalian lihat dulu di mana yang cocok ya. Nah itu nggak sedap didengar. Itu nggak benar itu. Itu namanya menyimpang daripada firman Tuhan. Tapi yang sedap didengar, sebesar apapun masalahku, sebesar apapun pergumulanku, jauh lebih besar Tuhanku. Wah itu sedap didengar. Sebanyak apapun suara-suara memanggil, katanya ada mertua, ada itu, ada ibu, katanya kan, ada katanya manggil-manggil gitu ibu ini. Sebesar apapun suara itu katakan, diam, kamu diam. Saya mau memuji Tuhan. Itu bukan manusia ya. Kalau manusia ya kita diusir juga lah. Kalau setan maksudnya tiba-tiba, saya pernah mengajar di Medan.